Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan karena telah memberikan tugas ini kepada kami serta teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri atas nama Putri Andini dan rekan saya atas nama Aulia Pratiwi Haris. Di sini kami akan membahas materi tentang pendidik dalam pembelajaran serta inisiasi dan motivasi. Materi pertama, pendidik dalam pembelajaran atau pemberian reward atau punishment. Reward dan punishment adalah salah satu teori belajar yang paling mudah. Penciptanya bernama Burrhus Frederick Skinner, seorang psikolog terkemuka dari Harvard University, seorang penganut paham behaviorisme yang dianggap kontroversial karena jika direnungkan dan dibandingkan dengan teori dan juga ditemuan riset psikologi kognitif, karakteristik yang terdapat dalam teori-teori behaviorisme tersebut mengandung banyak kelemahan. Ia berpendapat bahwa tingkah laku pada dasarnya merupakan fungsi dari konsekuensi tingkah laku itu sendiri. Apabila munculnya tingkah laku diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan atau reward, maka tingkah laku tersebut cenderung untuk diulang. Sebaliknya, jika munculnya tingkah laku diikuti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau punishment, maka tingkah laku tersebut cenderung tidak akan diulang. Punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas, melainkan hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis, yaitu dengan memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Dapat dikatakan juga bahwa punishment dapat penilaian kegiatan belajar murid yang bersifat negatif, sedangkan reward adalah penilaian yang bersifat positif. Contoh konkret punishment yaitu seperti menasihati, memberi arahan, melarang melakukan sesuatu, menegur, membentak, memukul tidak keras, bahkan meminta wali murid untuk memberikan sanksi. Dengan demikian, reward dan punishment di samping berfungsi sebagai alat-alat pendidikan, maka sekaligus berfungsi sebagai motivasi belajar murid. Reward adalah penilaian yang bersifat positif terhadap gaya atau tingkah belajar peserta didik. Reward yang diberikan kepada peserta didik bentuknya bermacam-macam. Secara garis besar, reward dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pujian. Pujian adalah salah satu bentuk ganjaran yang paling mudah dilakukan karena hanya berupa kata-kata seperti baik sekali, bagus, dan dapat berubah kata-kata bersifat sugestif. Contohnya, lain kali hasilnya pasti akan lebih bagus lagi, dan sebagainya. Kedua, penghormatan. Reward atau ganjaran yang berupa penghormatan ini dapat berbentuk 2 macam pula. Yang pertama berbentuk semacam penobatan, yaitu anak yang mendapat ganjaran mendapat kehormatan diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya sekelas maupun sesekolah. Kedua, penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu, misalnya kepada anak yang berhasil menyelesaikan tugas atau PR yang sulit, disuruh mengerjakannya di papan tulis supaya dilihat oleh teman-temannya. Ketiga, hadiah. Hadiah adalah reward yang diberikan dalam bentuk barang, dapat berupa barang atau alat-alat keperluan sekolah seperti pensil, buku tulis, pulpen, penggaris, dan sebagainya, atau dapat juga berbentuk barang-barang yang lainnya seperti kaos, baju, handuk, alat permainan, dan sebagainya. Ganjaran dalam bentuk barang ini sering mendapatkan pengaruh negatif dalam belajar, yaitu peserta didik belajar bukannya karena ingin mengejar pengetahuan, tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan hadiah. Akibatnya, apabila dalam belajar tidak memperoleh hadiah, maka peserta didik menjadi malas belajar. Keempat, tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah bentuk reward yang bukan dalam bentuk barang,
tetapi dalam surat keterangan atau sertifikat sebagai simbol tanda penghargaan yang diberikan atas prestasi yang diciptakan oleh peserta didik. Tanpa penghargaan ini sering disebut reward simbolis. Pada umumnya, reward simbolis ini besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi anak, sehingga dapat menjadi pendorong bagi perkembangan peserta didik selanjutnya. Selanjutnya ada bagian B, yaitu inisiasi dan motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Menurut Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang motivasi belajar, maka perlulah dibedakan dahulu antara pengertian motivasi dan pengertian belajar. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua hal tersebut merupakan daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Setelah mengetahui pengertian dari motif dan motivasi, berikut ada beberapa pendapat mengenai pengertian motivasi. Yang pertama ada, menurut Gibson, motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri siswa yang memulai dan mengarahkan perilaku. Kemudian, menurut Sardiman, motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan istilah belajar menurut Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh pengetahuan, kelakuan melalui pengalaman yang merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Menurut pendapat Nasution, belajar diartikan sebagai perubahan dalam kelakuan seseorang sebagai akibat pengaruh usaha pendidikan. Menurut Purwanto, belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman di mana perubahan yang terjadi relatif menetap serta menyangkut kepribadian baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, kesimpulannya yaitu dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa. Hasil perhitungan korelasi ganda menggunakan korelasi produk momen, terdapat korelasi antara pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan pada siswa secara bersama-sama dan hubungan dikatakan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian reward dan punishment menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, salah satu pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.